Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi manajemen sumber daya manusia dan organisasi ya, dalam mata kuliah pengantar bisnis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Tentunya kalian sudah mengetahui apa itu manajemen yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Manajemen merupakan ilmu dan juga bisa dikatakan seni, karena di sini akan mengatur, merencanakan, mengorganisasi ya sumber daya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Jadi manajemen sebagai suatu proses, ya prosesnya itu mengkoordinir ya, merencanakan. Seninya mengatur semuanya sumber daya untuk mencapai tujuan dan sebuah organisasi. Itu dikatakan manajemen secara umum ya. Di dalam manajemen itu sendiri terdapat beberapa unsur utama manajemen sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya material. Sumber daya material ini merupakan sumber daya fisik ya, yang berwujud, yang digunakan oleh organisasi. Contohnya yang fisik ini contoh perusahaan General Motor menggunakan baja, kaca, fiberglass ya untuk memproduksi mobil, truk ya, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini berkaitan dengan manusia itu sendiri ya. Bagaimana menjalankan usaha dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan suatu organisasi, yaitu sumber daya manusia itu berupa karyawannya atau orangnya itu sendiri ya. Terus sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan ini berkaitan dengan organisasi, bagaimana organisasi itu untuk memenuhi kewajiban kepada investor atau kreditornya ya. Nah, itu bagaimana memperoleh uang dari pelanggan ya, bagaimana menggunakan uang tersebut ya untuk membayar pemasok dan lain sebagainya ya. Terus sumber daya informasi, yang selanjutnya adalah sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi ini berkaitan dengan kondisi yaitu kondisi lingkungan eksternal ya, termasuk perekonomian, pasar, politik, konsumen, teknologi ya, kekuatan budaya. Nah, itu termasuk sistem sumber daya informasi. Nah, jadi unsur dari manajemen, yaitu sumber daya utamanya ada 4 yang tadi, itu sangat digunakan, sangat dibutuhkan dalam mengelola suatu usaha atau bisnis. Nah, dalam manajemen juga terdapat fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen, yaitu pertama adalah planning, yaitu merencanakan ya. Yang kedua mengorganisasi atau organisasi. Yang ketiga actuating ini memimpin dan memotivasi. Yang keempat adalah kontrol atau mengawasi. Oke, selanjutnya adalah planning ya. Planning merupakan atau perencanaan. Nah, ini adalah fungsi dasar manajemen berupa planning, yaitu fungsi pertama manajemen
karena fungsi manajemen yang lain tergantung pada perencanaan. Nah, merencanakan berarti membangun tujuan organisasi dan memutuskan bagaimana mencapainya, ya. Nah, ini perencanaan sangat penting. Ini fungsi pertama. Contoh manajemen perencanaan yaitu perencanaan organisasi seperti Starbucks, ya, Houston, Facebook, memulai proses perencanaan dengan mengembangkan sebuah pernyataan misi, ya. Dalam perencanaan atau merencanakan atau planning itu harus mempunyai misi. Nah, dalam suatu organisasi harus mempunyai misi. Nah, misi ini sendiri adalah pernyataan tujuan dasar yang membuat organisasi berbeda dari lainnya, ya. Nah, contoh pernyataan misi Starbucks misalnya adalah untuk menginspirasi dan menumbuhkan semangat manusia, ya, satu orang, satu cangkir, dan satu lingkungan pada suatu waktu. Nah, itu contoh misi dari suatu organisasi. Nah, terus pernyataan misi Facebook juga ada, yaitu untuk memberi orang kekuatan berbagi dan membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. Nah, itu misi Facebook contohnya, ya. Yang selanjutnya dalam perencanaan itu yang pertama harus mempunyai misi, yang kedua harus mempunyai proses perencanaan strategis. Nah, ini merupakan tujuan utama organisasi, ya, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapainya, ya, untuk mencapai perencanaan tersebut, ya. Nah, ini manajemen puncak bertanggung jawab untuk perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis ini dikelola oleh manajemen puncak, ya, dalam mengatasi pelanggan, produk, pesaing, sumber daya perusahaan, ya. Nah, ini merupakan faktor yang harus dianalisis dalam proses perencanaan strategis. Nah, faktor yang harus dianalisis dalam perencanaan strategis yaitu pelanggan, produk, pesaing, dan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, dalam merencanakan harus menetapkan tujuan dan sasaran atau goal, ya. Nah, ini hasil akhir yang diharapkan, yaitu dapat dicapainya suatu perusahaan atau organisasi, ya, selama periode waktu yang lebih singkat, ya. Nah, ini menetapkan tujuan dan sasaran. Nah, kalau sasaran merupakan pernyataan spesifik yang merinci niat organisasi yang ingin dicapai selama periode waktu yang lebih singkat. Kalau tujuan periodenya sampai 10 tahun, ya. Nah, tujuan dan sasaran ini juga dipengaruhi oleh faktor, ya. Faktor-faktornya adalah faktor penjualan, terus faktor pertumbuhan perusahaan, biaya, kepuasan pelanggan, ya, semangat kerja karyawan. Nah, ini merupakan faktor-faktor untuk menetapkan tujuan dan sasaran. Dalam manajemen juga, dalam perusahaan, bagaimana mengelola manajemen itu harus menganalisis yang namanya analisis SWOT, ya, yaitu mengidentifikasi atau mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebuah perusahaan. Nah, ini tugas seorang manajer atau bagian manajemen, ya, untuk mengidentifikasi
kekuatan, kesempatan, kelemahan, dan ancaman. Ya. Nah, kekuatan analisis SWOT ini merupakan kompetensi inti ya. Nah, kompetensi inti ini merupakan pendekatan ya, proses bahwa perusahaan berkinerja baik sehingga dapat memberikan keuntungan lebih dari pesaingnya. Ya. Nah, analisis SWOT ini kekuatan berupa kompetensi inti, ya, paten yang dilindungi, fasilitas unggul. Nah, dalam suatu usaha atau bisnis, apa sih kompetensi intinya? Terus yang diunggulkannya apa? Nah, ini merupakan kekuatan suatu perusahaan atau bisnis, itu harus dimunculkan. Terus kalau kesempatan, kembali lagi dengan kekuatan tadi bisa juga saluran distribusi ya, skala ekonomi, fasilitas, perlengkapan, manajemen yang baik. Nah, itu merupakan kekuatan. Kalau kesempatan ini contohnya dalam usaha itu pasar baru terbuka, mempunyai kesempatan membuka pasar baru ya, teknologi baru, produk baru ya, itu mengeluarkan produk baru atau menggunakan teknologi baru atau membuka pasar baru untuk memperluas pasar dengan membuat produk-produk baru. Terus kelemahan, nah kelemahan ini bisa juga keluhan tenaga kerja ya, kelemahan dalam suatu bisnis tentunya ada keluhan tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja mengeluh? Mungkin dari salarinya atau pendapatannya atau tidak nyaman dalam bekerja ya. Terus ada citra negatif ya, citra negatif. Yang kedua, produknya jadul atau lama. Bagaimana mengatasi produk jadul? Tentunya harus ada inovasi ya. Yang selanjutnya adalah ancaman atau threat. Nah, ancaman ini terhadap pesaing baru, ya, barang substitusi, perubahan selera pembeli, ya. Nah, ini ancaman-ancaman dalam suatu bisnis. Jadi, kalau kalian menjalankan suatu bisnis, harus menganalisis dulu kekuatan bisnis kalian itu apa, kelemahannya apa, kesempatannya apa, ancamannya apa saja terhadap pesaing, barang yang dikeluarkan, perubahan selera pembeli, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti belajar lebih mendalam lagi di pemasaran ya. Nah, ini elemen-elemen analisis SWOT, elemen-elemennya, opportunity-nya, strateginya, mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan ya, untuk mengambil manfaat dari peluang yang ada. Opportunity dengan strength, threats dengan strength, weakness ya. Nah, ini merupakan elemen-elemen analisis SWOT. Seorang manajer itu harus mengembangkan rencana-rencana dalam memimpin suatu bisnis ya. Maka di sini ada jenis-jenis rencana dalam manajemen itu ada jenis-jenis rencana. Pertama, rencana strategis. Rencana strategis yaitu rencana yang luas yang dikembangkan sebagai panduan untuk pengaturan kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, ini rencana strategis ini diterapkan oleh Dewan Direksi Manajemen Puncak ya. Nah, ini biasanya dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Yang kedua adalah rencana taktis, rencana skala lebih kecil ya, yang dikembangkan untuk menerapkan strategis ya. Ini rencana taktis ini mencakup periode 1 sampai 3 tahun ya. Biasanya
rencana taktis ini dapat diperbaharui secara berkala, tergantung kondisi ya. Nah, ruang lingkup rencana taktis ini lebih terbatas ya, untuk diubah lebih mudah daripada rencana strategis. Terus selanjutnya adalah rencana operasional. Rencana operasional ini merupakan jenis rencana yang dirancang untuk mengimplementasikan rencana taktis. Nah, rencana operasionalnya biasanya ditetapkan untuk periode 1 tahun atau kurang ya, dan berkaitan dengan bagaimana cara mencapai tujuan tertentu organisasi. Nah, itu rencana operasional. Selanjutnya adalah rencana kontingensi. Ini rencana yang menguraikan program tindakan alternatif yang mungkin diambil jika rencana lain organisasi terganggu atau menjadi tidak efektif. Oke. Selanjutnya adalah organisasi ya, mengorganisasi perusahaan. Apa itu mengorganisasi atau organizing? Yaitu upaya mengkelompokkan sumber daya dan kegiatan untuk mencapai beberapa hasil akhir dengan cara yang efisien dan efektif ya. Itu organizing ya. Yang kedua, dalam manajemen juga setelah organizing, yaitu actuating. Actuating ini usaha yang dilakukan untuk menggerakkan anggota-anggota atau kelompok sedemikian rupa hingga mereka akan berkeinginan dan akan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan serta sasaran anggota perusahaan. Actuating ini meliputi memimpin dan memotivasi ya. Nah, memimpin itu sendiri bagaimana mempengaruhi orang untuk bekerja menuju tujuan bersama. Sedangkan memotivasi proses memberikan alasan bagi orang untuk bekerja demi kepentingan terbaik organisasi. Bersama-sama pemimpin dan memotivasi sering disebut sebagai mengarahkan. Nah, ya, memimpin dan memotivasi itu disebut mengarahkan atau directing. Yang selanjutnya dalam manajemen terdapat controlling. Controlling ini adalah proses mengevaluasi dan mengatur kegiatan yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Nah, fungsi dari controlling itu sendiri menetapkan standar untuk membandingkan kinerja, mengukur kinerja aktual dan membandingkan dengan standar dan mengambil tindakan korektif. Oke, selanjutnya adalah manajer. Seorang manajer adalah seorang anggota organisasi yang mengawasi, mengarahkan, memadukan, dan mengatur pekerjaan-pekerjaan anggota organisasi yang lain. Jadi seorang manajer ini sangat dibutuhkan dan sangat diperhatikan oleh perusahaan atau organisasi karena tugasnya adalah mengawasi, mengarahkan, memadukan, dan mengatur ya dalam semua pekerjaan, tentunya untuk mencapai tujuan organisasi. Tingkatan manajemen. Dalam manajemen ada beberapa tingkatan. Pertama, tingkatan manajemen yaitu top manager. Nah, ini atau manajer puncak. Nah, ini merupakan seorang eksekutif tingkat atas ya, yang membimbing dan mengendalikan keseluruhan nasib organisasi. Manajer puncak merupakan kelompok kecil ya. Manajer puncak ini umumnya bertanggung jawab untuk mengembangkan misi organisasi ya. Manajer puncak juga bisa menentukan strategi perusahaan. Jadi manajer puncak itu bertanggung jawab atas pengambilan keputusan seluruh
organisasi dan menetapkan kebijakan dan strategi yang mencakup seluruh organisasi. Nah, ini manajer puncak ini ya biasanya disebut dengan presiden direktur, wakil presiden direktur, ya CEO, ya, atau COO, Chief Operating Officer, ya. Terus yang kedua adalah middle, itu manajer menengah. Manajer menengah ini merupakan kelompok terbesar manajer, ya. Yang kalau manajer puncak kecil, ya. Kelompok kecil, kalau menengah itu kelompok besar. Manajer kebanyakan organisasi. Seorang manajer menengah, ya, manajer yang menerapkan strategi dan kebijakan utama yang dikembangkan oleh manajemen puncak. Nah, ini semua tingkatan manajemen antara tingkat penyelia dan tingkat puncak pada organisasi. Maka dikatakan kelompok terbesar manajer. Nah, manajer menengah ini mengembangkan rencana taktis dan rencana operasionalnya. Dan manajer menengah ini juga, ya, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan manajer lini pertama. Nah, jabatan di manajer menengah meliputi, ya, manajer divisi, kepala departemen, manajer pabrik, dan manajer operasi. Terus yang selanjutnya adalah tingkatan manajemen manajer lini pertama atau first line manager. Nah, ini manajer yang mengoordinasi dan mengawasi kegiatan operasional karyawan. Nah, manajer lini ini menghabiskan sebagian besar waktunya, pekerjaannya ini adalah bekerja dan memotivasi karyawan yang melaksanakan, ya, proses kegiatan operasional, ya. Nah, ini manajer lini pertama ini biasanya mantan karyawan operasional karena kerja keras dan potensi mereka, ya, dapat dipromosikan ke level manajemen. Banyak manajer menengah saat memulai karirnya, ya, di tingkat manajemen lini pertama. Nah, jabatan-jabatan manajer lini itu manajer kantor, penyelia, mandor, ya, supervisor, ya. Nah, itu manajer lini pertama, ya. Di manajemen itu sendiri ada spesialis manajemen. Pertama, manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia, dan manajer administrasi. Terus dasar-dasar keterampilan manajer. Nah, dalam manajer mempunyai keterampilan tertentu. Pertama, konseptual. Nah, ini kemampuan untuk melibatkan kemampuan berpikir secara abstrak, yaitu konsep, ya. Analitis, ini kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menghasilkan alternatif yang masuk akal dan memilih alternatif terbaik untuk memecahkan masalah. Biasanya di pemasaran, ya. Terus antarpersonal, kemampuan untuk berhubungan secara efektif dengan orang lain. Ada teknis, keterampilan khusus yang diperlukan untuk tujuan khusus, komunikasi, ini kemampuan berbicara, menulis secara efektif, ya. Terus kepemimpinan. Nah, kepemimpinan. Nah, di sini kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, ya. Nah, setiap manusia adalah pemimpin, ya. Jadi bagaimana kita mempengaruhi, memotivasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam kepemimpinan itu ada dua, ada kepemimpinan formal dan informal. Kalau pemimpin formal itu memiliki keabsahan posisi dan memiliki wewenang dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi orang lain dalam bekerja dalam
mencapai tujuan organisasi. Nah, kepemimpinan formal ini biasanya di organisasi-organisasi formal, pemerintahan, institusi pendidikan, lembaga-lembaga, ya. Nah, itu ada garis komandonya, ya. Sedangkan kepemimpinan non formal ini tidak mempunyai pengaruh mereka dalam mendukung organisasi. Nah, kepemimpinan non formal ini biasanya kegiatan, contohnya mengadakan perlombaan. Nah, di situ ada pemimpin, bendahara, sekretaris. Nah, itu bisa dikatakan kepemimpinan non formal. Kalau kepemimpinan formal itu biasanya di organisasi-organisasi resmi. Kalau kepemimpinan non formal yaitu tadi contohnya kegiatan pembangunan apa atau kegiatan perlombaan apa, ya, gitu. Terus gaya kepemimpinan ada oktokrasi, partisipatif, dan kewirausahaan. Kalau oktokratis ini biasanya ya berorientasi tugas cirinya, ya. Keputusan diambil dengan penuh percaya diri, ya. Nah, dengan sedikit kekhawatiran tentang pendapatan karyawan. Nah, ini kepemimpinan oktokratis. Sedangkan kepemimpinan partisipatif ini banyak ditemukan dalam organisasi bisnis, ya. Pada saat ini pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan pekerja sebelum membuat keputusan. Nah, partisipatif ini adalah kepemimpinan terbuka. Ini dipakai dalam bisnis. Sedangkan kewirausahaan, nah ini merupakan kepemimpinan yang berkepribadian dependen, ya. Berbeda untuk setiap gaya kepemimpinan ini berorientasi pada tugas, terarah, karismatik, dan antusias, ya. Nah, kepribadian dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Nah, ini kepemimpinan kewirausahaan. Dalam mengambil keputusan, seorang manajer, ya, pengambilan keputusan harus mempunyai langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang. Nah, ini merupakan perbedaan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diinginkan, ya. Contohnya adalah seorang manajer pemasaran, ya, memiliki masalah jika pendapatan penjualan menurun, ya, kondisi aktualnya, ya. Untuk mengatasi masalah ini, ya, manajer pemasaran harus mengambil langkah untuk meningkatkan pendapatan penjualan. Tentunya kondisi yang diinginkan itu meningkatkan pendapatan penjualan. Kebanyakan orang menganggap masalah menjadi negatif, namun masalah juga bisa menjadi positif. Masalah yang positif harus dipandang sebagai sebuah peluang, ya. Jadi manajer yang efektif yaitu belajar yang melihat ke depan, ya. Terus yang kedua, langkah mengambil keputusan menghasilkan alternatif, ya. Menghasilkan alternatif yaitu solusi, ya. Menghasilkan alternatif ini tentunya menghasilkan alternatif yaitu mengambil keputusan yang harus dibuat yang lebih baik. Tentunya manajer harus terbuka terhadap ide-ide dan inovatif serta jawaban yang jelas. Yang ketiga, memilih alternatif. Nah, memilih alternatif ini merupakan sejumlah pertimbangan termasuk kendala keuangan, sumber daya manusia, informasi, ya, hukum, atau faktor-faktor politik. Nah, ini manajer harus memilih alternatif yang menjadi paling efektif dan praktis. Contohnya Starbucks, ya, misalnya mengalami keuntungan yang tinggi beberapa tahun yang lalu sampai terus berkembang menjadi lebih dari
17.000 toko. Namun resesi akhirnya mempengaruhi perusahaan karena lebih banyak pelanggannya beralih ke pilihan yang lebih murah yang ditawarkan oleh kompetitor seperti McDonald, Dunkin Donut ya. Nah ini dan bertambah banyak biaya kegagalan toko ya. Itu contoh alternatif, memilih alternatif. Yang selanjutnya adalah menerapkan dan mengevaluasi solusi. Nah ini pelaksanaan keputusan membutuhkan waktu ya dalam menerapkan dan mengevaluasi solusi. Nah ini membutuhkan waktu, perencanaan, persiapan personal, evaluasi hasil. Nah, manajer biasanya berurusan dengan konsekuensi tak terduga, bahkan manajer mempertimbangkan alternatif secara cermat. Nah ini menerapkan dan mengevaluasi solusi ini biasanya manajer harus memilih ya, apakah harus memutuskan ataukah untuk memberikan alternatif yang dipilih lebih banyak waktu untuk bekerja atau mengadopsi alternatif yang berbeda, ataupun bisa juga memulai proses identifikasi masalah dari awal lagi. Nah ini menerapkan dan mengevaluasi solusi. Nah kegagalan dalam mengevaluasi keputusan ya tentunya memiliki konsekuensi negatif. Contohnya Toyota mengalami konsekuensi negatif setelah fokusnya pada pertumbuhan yang cepat menyebabkan serangkaian penarikan kembali yang merusak reputasi perusahaan untuk kualitas. Ini menerapkan dan mengevaluasi solusi. Nah, selanjutnya adalah manajemen kualitas ya atau TQM, Total Kualitas Manajemen. Nah, ini merupakan koordinasi upaya yang diarahkan untuk memperbaiki kepuasan pelanggan, meningkatkan partisipasi karyawan, memperkuat kemitraan dengan pemasok dan memfasilitasi suasana organisasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Nah, ini manajemen kualitas total atau TQM. Nah, kepuasan pelanggan ya, penerapan TQM yang efektif ada kepuasan pelanggan. Caranya untuk perbaikan termasuk memproduksi produk berkualitas tinggi, yaitu menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik dan menunjukkan pada pelanggan bahwa perusahaan peduli. Yang kedua adalah partisipasi karyawan. Nah, ini mengizinkan karyawan berkontribusi pada keputusan, mengembangkan tim kerja ya, menggunakan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang ketiga, memperkuat kemitraan dengan pemasok. Nah, ini mengembangkan hubungan kerja yang baik dengan pemasok ya, dengan memastikan bahwa persediaan dan bahan yang tepat akan disampaikan pada waktu dengan biaya yang lebih murah. Yang selanjutnya adalah peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Nah, ini adalah program yang didasarkan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Ya. Pendekatan jangka pendek merupakan pendekatan jangka pendek yang paling efektif. Nah, memang suatu usaha harus meningkatkan kualitas yang berkelanjutan. Nah, TQM ini sebagai tolak ukur ya dalam proses mengevaluasi produk, proses atau praktek manajemen atau organisasi untuk tujuan meningkatkan
kualitas atau benchmarking ya, benchmarking. Contohnya apa? Produk-produk pesaing mungkin dibongkar dan dievaluasi, atau rencana upah dan manfaat mungkin disurvei untuk mengukur paket kompensasi terhadap pasar tenaga kerja ya. Nah, itu produk-produk pesaing dilihat, dievaluasi ya, disurvei. Nah, ini untuk mengukur paket kompensasi terhadap pasar dan tenaga kerja. Itu salah satu alat ya untuk mengukur tolak ukur ya, atau benchmarking, proses mengevaluasi produk dan proses atau praktek manajemen, namanya TQM. Dalam suatu perusahaan tentunya harus ada namanya organisasi bisnis ya. Nah, organisasi bisnis ini bagaimana nanti akan kita bahas tentang spesialis pekerjaan dalam perusahaan, melompokan pekerjaan yang dikelola, delegasi kekuasaan dari manajemen kepada pekerja, rentang manajemen, pembentukan rantai komando, dan lain sebagainya ya. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan organisasi. Nah, kita harus paham organisasi itu apa. Organisasi merupakan kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih orang yang bekerja sama untuk mencapai seperangkat tujuan ya. Nah, dalam organisasi itu sendiri ya, ada bagan, ada rantai komando. Bagan organisasi atau organization chart merupakan diagram yang menggambarkan struktur perusahaan dan memperlihatkan posisi masing-masing karyawan dalam operasionalnya. Sedangkan rantai komando merupakan garis wewenang yang memanjang dari yang tertinggi sampai tingkat terendah dalam organisasi. Nah, contohnya bagan organisasi seperti ini. Ada direktur utama, direktur, ya, sekretaris direksi, asisten direksi, sampai ke bawah ada staf-staf. Nah, itu namanya bagan organisasi. Sedangkan rantai komando yaitu yang garis-garis ini, yang garis-garisnya ada tanda panah, itu merupakan rantai komando. Direktur utama membawahi direktur, direktur itu bertanggung jawab terhadap direktur utama. Yang merupakan garis-garis panah ini itu merupakan rantai komando. Oke. Dalam organisasi ada aspek-aspek penting ya, aspek-aspek penting dalam proses pengorganisasian. Nah, aspek penting itu pertama adalah spesialisasi atau pembagian pekerjaan ya. Spesialisasi atau pembagian pekerjaan. Nah, ini spesialisasi pekerjaan inilah pemisahan semua kegiatan ya, organisasi menjadi tugas-tugas yang berbeda dan penugasan pekerjaan yang berbeda untuk individu yang berbeda. Itu pembagian pekerjaan atau spesialisasi pekerjaan. Ada departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Ini aspek-aspek penting dalam proses pengorganisasian. Nah, yang tadi dasar pembentuk organisasi ada spesialis ya. Yang kedua, departementalisasi, proses pengelompokan pekerjaan menjadi dikelola per unit. Nah, berdasarkan fungsi, produk, lokasi, dan pelanggan. Ya, ini departementalisasi. Berdasarkan fungsi ya, berdasarkan fungsi ini kelompok pekerjaan
yang berhubungan dengan kegiatan organisasi yang sama. Sedangkan berdasarkan produk, departemen berdasarkan produk, kegiatan pengelompokan produk yang berkaitan dengan barang atau jasa, ya. Nah, ini biasanya pendekatan berdasarkan produk ini digunakan oleh perusahaan yang lebih lama ataupun perusahaan besar yang memproduksi, menjual produk, ya. Setiap departemen menangani pemasaran sendiri, produksi sendiri, manajemen keuangan, aktivitas sumber daya manusia. Nah, itu dikelompokkan, ya. Terus berdasarkan lokasi ini kegiatan kelompok yang didefinisikan sesuai dengan wilayah geografis, ya. Nah, area departemen meliputi seluruh negara, ya. Untuk perusahaan-perusahaan internasional kalau seluruh negara. Kalau untuk wilayah dalam negara, ke daerah-daerah dari beberapa blok atau kota. Terus berdasarkan pelanggan. Nah, berdasarkan pelanggan merupakan kegiatan kelompok, ya, dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dari berbagai populasi pelanggan. Terus 5 bentuk umum departementalisasi, ya. Pertama, departementalisasi fungsi kelompok pekerjaan berdasarkan fungsi yang tadi, ya. Ini berdasarkan fungsi. Ada manajer puncak. Nah, ini contoh bentuk organisasinya yang berdasarkan fungsi tadi. Manajer puncak, fungsi manajer teknis, pembukuan. Nah, terus ada departemen geografis, kelompok pekerjaan berdasarkan wilayah, ya. Ada wakil presiden bidang penjualan wilayah barat, selatan, tengah, dan lain sebagainya. Terus ada departementalisasi produk, ya. Nah, ini dikelompokkan seperti ini, contoh, ya. Terus ada departementalisasi proses kelompok kerja. Nah, ini contohnya. Terus ada lagi departementalisasi konsumen, kelompok pekerjaan berdasarkan hak spesifikasi. Nah, ini manajer, direktur penjualan, manajer pembukuan, dan lain sebagainya. Oke, terus selanjutnya adalah delegasi, desentralisasi, dan sentralisasi. Delegasi memberikan bagian dari pekerjaan dan kekuasaan seorang manajer kepada pekerjaan lain. Itu merupakan delegasi, ya. Itu memberikan bagian dari pekerjaan dan kekuasaan seorang manajer kepada orang lain. Delegasi wewenang, delegasi ini sangat penting untuk penyelesaian pekerjaan seorang manajer, ya. Nah, ini delegasi ini juga tentunya harus mengembangkan keterampilan dan kemampuan bawahannya, ya. Nah, biasanya delegasi wewenang ini dipersiapkan untuk posisi yang lebih tinggi, nah, memainkan peran yang semakin penting dalam pengambilan keputusan. Sedangkan desentralisasi wewenang, ya, desentralisasi wewenang ini kesadaran manajemen untuk mencoba menyebar otoritas luas di berbagai tingkatan organisasi. Nah, ini desentralisasi wewenang. Nah, proses delegasi bisa menetapkan tanggung jawab, pemberian wewenang, dan menciptakan akuntabilitas. Terus ada lagi rentang manajemen. Nah, ini rentang manajemen atau rentang kendali, ya.
Ini jumlah pekerja yang melapor langsung kepada satu manajer. Nah, ya. Rentang manajemen, ada rentang manajemen luas dan sempit. Nah, rentang manajemen luas terdapat ketika seorang manajer memiliki jumlah bawahan yang besar. Ya. Rentang manajemen luas itu ketika manajer memiliki jumlah bawahan yang besar. Sebuah rentang manajemen sempit terdapat ketika manajer hanya memiliki beberapa bawahan. Terus manfaat dan hambatan delegasi. Manfaat dan hambatan delegasi. Keuntungan utama adalah bahwa semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer tingkat yang lebih tinggi. Keuntungan lainnya dari delegasi adalah membantu karyawan untuk menerima mempraktekkan tanggung jawab yang diberikan. Ini manfaat dan hambatan delegasi. Terus ada desentralisasi, ini pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer. Ada rentang manajemen dan rentang kendali tadi ya. Terus ada bentuk struktur organisasi, ada struktur lini, staf, matrik, dan jaring. Ya. Nah, ini organisasi lini, bentuknya seperti ini ya, adalah bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal. Contohnya seperti ini. Terus ada lini dan staf ya, contohnya juga seperti ini. Perhatikan pengertiannya. Terus organisasi matrik ya, organisasi matrik ini organisasi ini menggabungkan kombinasi ya, struktur organisasi fungsional ya dan struktur organisasi divisional. Tujuannya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur tersebut ya. Ini contohnya seperti ini. Oke, ada struktur jaringan network, struktur organisasi di mana administrasi adalah fungsi utama yang dilakukan dan sebagian besar fungsi lainnya dialihdayakan kepada organisasi lain. Oke, terus budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan ini merupakan pengalaman, kisah ya, kepercayaan dan norma-norma bersama yang mencirikan suatu organisasi atau identitas suatu perusahaan. Iklim bisnis, iklim kerja ya, dalam membantu setiap orang bekerja untuk mengejar tujuan organisasi. Nah, pengaruh dari budaya itu gaya dan perilaku. Nah, organisasi informal dan selentingan. Informal kumpulan dari 2 orang atau lebih ya. Kalau selentingan, jaringan komunikasi informal dalam sebuah organisasi. Oke. Nah, itu. Terus ada kuis ya. Kuis. Mengapa kepemimpinan dan motivasi diperlukan dalam bisnis? Ya. Yang kedua, bagaimana ukuran organisasi berkaitan dengan rentang manajemen. Terus dijawab di Skalsa ya. Kuisnya nanti semua kuis dijawab di Skalsa, nanti akan saya buat kuisnya di Skalsa. Itu yang dapat saya sampaikan tentang manajemen sumber daya manusia dan organisasi dalam pengantar bisnis. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan dalam forum, kita buat diskusi. Silahkan aktif dalam forum. Terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.